Hai, balik lagi sama mamanya Rafli, Evania, dan Queen. Tadi bahan-bahan di bagian pertama udah saya sebutkan bahan-bahannya. Sekarang cara membuatnya: tepung terigu, gandum. Ini semua saya satukan saja. Tempat ini. Ini tepung terigu dan gandumnya saya masukkan ke dalam wadah ini, diaduk aja rata. Lalu untuk mengaktifkan ragi, kalau saya caranya seperti ini. Sebenarnya kalau ragi instan bisa langsung dicampurkan ke dalam tepung, tapi kalau saya takutnya raginya tidak aktif, jadi susu yang tadi saya punya ini sedikit aja saya ambil, ditaruh dipisahkan di gelas, dicangkit. Lalu ini raginya yang 1 sendok teh itu saya masukkan ke sini. Ini susunya harus suhu ruang aja ya, nggak usah air hangat juga bisa, lebih bagus air hangat, tapi kalau misalnya enggak juga yang penting suhu ruang. Ini 1 sendok teh saja raginya. Raginya 1 sendok teh tadi, ini saya tuangkan ke sini. Ragi suka sekali sama gula, jadi raginya campurkan dengan gula. Lalu kita kocek, tunggu 5 menit aja. Kalau raginya berbuih berarti ragi ini masih bagus, aktif. Tunggu saja 5 menit. Sambil nunggu raginya berbuih-buih yang menandakan dia aktif, saya mau campur dulu bahan keringnya. Ini seperti ini tadi tepung yang 200 gram tambah gandum yang 150 gram sudah saya campurkan di sini. Garam setengah sendok teh saya masukkan ke sini. Sisa gula yang tadi juga saya satukan aja ke sini. Aduk-aduk dulu sambil nunggu raginya berbuih-buih. Kita aduk dulu ya semuanya. Nah, ini ragi yang tadi sudah didiamkan 5 menit, dia sudah berbuih-buih. Tuh, seperti itu buihnya, berarti ragi ini aktif. Nah, ragi yang telah aktif ini kita masukkan saja langsung ke sini, ke tepung. Ini raginya langsung masukin aja ke dalam tepungnya.
Lalu kita masukkan susu yang tadi udah disiapkan, yang 300 ml itu, tapi sedikit-sedikit saja. Soalnya takutnya kalau kebanyakan susu nanti adonannya jadi belenyet. Diaduk aja sampai rata ya. Diaduk sampai rata saja. Nah ini susunya dimasukkan aja semua. Sebenarnya kalau misalnya sudah terlalu lembek, jangan dimasukin semua susunya, sebagian aja, tapi biasanya 300 ml itu semuanya masuk sih ke sini. Aduk aja sampai menyatu. Nah ini diaduk aja sampai gini, sampai teraduk rata. Lalu kalau saya ini setelah rata begini, mau saya uleni dengan tangan saja. Tangan sudah saya cuci bersih. Sebelum memasak harus selalu cuci tangan dulu. Tangan sudah bersih banget pokoknya. Jadi ini mau saya uleni dengan tangan. Saya taburi tepung sedikit supaya nggak terlalu belenyet. Jadi saya aduk begini saja. Kalau awal-awal ini pasti masih lengket banget, tapi nanti lama-lama dia akan kalis. Sekitar ini akan saya uleni sekitar 10 menit. Nah, adonannya terus diaduk ini supaya mudah. Akan saya pindahkan ke bidang datar. Ini bidang datarnya sudah saya alasi pakai plastik. Dialasi pakai plastik, atau misalnya kalau ada talenan juga boleh pakai di atas talenan. Bidang datar sudah saya alasin pakai plastik, lalu saya taburin terigu aja sedikit supaya nggak lengket, soalnya adonannya ini lumayan lengket. Saya pindahkan aja ke sini. Ini semua adonannya saya pindahkan ke sini. Emang ini lengket banget adonannya, tapi lama-lama juga nggak akan lengket kalau udah diadonin lama. Emang lengket pertamanya ini, aduh lengket banget deh pokoknya. Ya ini ya. Ini kasih lagi terigu, tapi jangan terlalu banyak juga terigunya, nanti keras. Oh iya, ini akan saya kasih mentega dulu. Yang tadi 2 sendok itu masuk. Nah, di dalam gini, lalu ditilap, tekan. Tilap sini, tekan. Memang rada kacau sedikit ini kalau pertama. Nah, tapi lama-lama nanti dia nggak akan lengket. Itu ya. Lengket. Nah, tadi 2 sendok itu menteganya dimasukkan lagi. Saya mau masukin semuanya. Lipat, tekan. Tapi
tapi searah ya, lipat tekan, nanti lama-lama nggak akan lengket kayak gini, malah cantik adonannya. Kan sudah mulai kalis, sudah mulai nggak lengket adonannya. Kita bersihkan dulu supaya ini sayang. Nah, ini adonannya udah mulai kalis, udah mulai cantik adonannya. Boleh dibanting-banting sedikit. Lipat, tekan, lipat, tekan, lipat lagi, tekan, tekan, lipat, tekan, lipat. Ini adonannya sampai agak seperti berkeringat, itu berarti adonannya udah siap, sekitar 10 menit lah. Kalau masih agak lengket boleh dikasih tepung lagi sedikit. Nah, ini adonannya udah mulai kalis, udah nggak lengket di tangan. Nggak seperti tadi lengket banget di tangannya, sekarang udah nggak terlalu lengket. Nah, ini tekan, ditekannya pakai ini, dilap, tekan, dilap, tekan, tekan. Tekannya searah. Dilap. Nah, ini udah bagus adonannya, udah nggak lengket. Ini udah kalis. Kalau udah kalis itu seperti ada keringatnya, belum, sedikit lagi. Boleh dibanting-banting sedikit. Saya buat roti juga bukan sudah profesional, jadi ya mulainya masih seperti ini. Saya paling suka banting-bantingnya. Tapi kalau dibanting-banting emang jadi nggak lengket loh tuh. Nah, ini adonannya udah cantik, udah nggak lengket.